Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan selamat malam Bapak Ibu yang sudah bergabung kembali di room Zoom kita malam ini. Alhamdulillah, puji syukur karena pada malam ini kita semua masih sempat dipertemukan walaupun melalui room Zoom seperti ini dalam kegiatan kita seperti biasanya, yaitu untuk mengikuti webinar ataupun workshop yang diadakan oleh konsultan Indonesia. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, untuk malam ini sendiri merupakan materi terakhir pada periode 21. Ya, baik, langsung saja selamat bergabung kembali Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung Pak Eji. Jadi malam ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Kurniawan Ilyas. Selamat malam Pak. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk materi yang akan dibawakan oleh narasumber kita malam ini atau materi terakhir di periode 21 ini yaitu mengenai dengan audit cyber security jaringan web. Dalam hal ini simulasi teknik hacker SQL injection. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi untuk materi ini hanya sekedar simulasi atau contoh dari Pak Kurniawan yang mungkin sebentar akan dijelaskan lebih lanjut kepada Pak Kurniawan tentang apa-apa saja yang akan dilakukan mengenai dengan teknik hacker SQL injection ini. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kami persilakan dengan hormat kepada Pak Kurniawan untuk membawakan materi malam ini. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Aziza. Materi malam ini bagian dari tugas sebenarnya, tugas dari APIP ya. Tugas dari APIP itu sendiri untuk memastikan jaringan web ataupun mobile apps itu sendiri aman dari serangan, aman dari gangguan pihak luar yang tidak bertanggung jawab ya. Sehingga website yang ada di instansi kita masing-masing memastikan ya, kita bisa pastikan bahwa memiliki jalur yang aman ya, jalur yang aman, porpor ya, apalagi yang saya jelaskan sebelumnya, porpor itu adalah pintu masuk ya, pintu masuk ketika kita ingin melakukan ketika pihak lain ya ingin melakukan peretasan terhadap informasi atau data yang ada di web kita maupun di mobile apps itu atau di handphone itu sendiri. Nah, itu paling penting bagi APIP ya, karena sesungguhnya kalau bicara tentang audit cyber security, ya tentu biaya pemeliharaan untuk jaringan web itu sendiri memang melekat di Dinas Kominfo. Nah, untuk itu developer yang mendesain web itu sendiri juga dipastikan bahwa developer yang mumpuni dan membeli ataupun mengadakan perintah-perintah atau porpor yang ataupun query ataupun perintah-perintah yang bisa menghalau kita dari serangan-serangan itu ya, terutamanya for SSH ya. Selama ini kalau for SSH kita, kalau kita pakai scanning and map ya, atau Wireshark, tentu kita bisa lihat kalau posisi open ya di port 80 ya HTTPS ya, itu sendiri itulah potensi terjadinya namanya informasi gathering ya, memata-matai yang mana porpor yang ada di web itu yang memiliki sisi lemahnya. Sebenarnya cyber security ini kurang lebih ada banyak materinya ya,
banyak sekali materinya. Tentu dibutuhkan fokus atau konsentrasi kita untuk memastikan bahwa kegiatan audit kerentanan jaringan ini dibutuhkan ya waktu yang cukup untuk kita memperoleh data. Baik, saya mengangkat materinya. Ya, simulasi hacking ini SQL injection ini salah satu simulasi ya di antara simulasi yang banyak sekali, kurang lebih ada 13 yang sangat terkenal, di mana SQL injection ini menempati urutan pertama yang sering digunakan para hacking agar itu sendiri atau cracker itu sendiri untuk mengambil alih data informasi yang ada di web, termasuk juga yang ada di handphone itu sendiri. Untuk itu memang SQL injection ini sangat penting untuk kita bahas, untuk memastikan bahwa Dinas Kominfo sebagai dinas teknis, ya dinas teknis itu sendiri bekerja secara profesional ya, khususnya juga pihak-pihak yang mendevelop ataupun mendesain web itu sendiri tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Ya, salah satunya adalah ya perintah-perintah atau aplikasi seperti SSI itu sendiri ya, itu ada yang berbayar dan tidak berbayar. Itulah yang menjadi bagian dari audit kita juga ya, audit kita nantinya. Jadi ada peraturannya atau referensi acuan ya, standar yang digunakan ya, kriteria audit adalah peraturan SSN yang nomor 4 tahun 2021 yang manajemen keamanan informasi SPBE, IEEE, juga COVID, ISO, COVID 4.1, ISACA, ya, ISO dan lain-lain ya. Jadi ini dasar-dasar hukum kita ketika kita ingin melakukan audit. Jadi ini semata-mata bukan kita ingin memasuki jaringan web ya secara ilegal. Nah, namun dalam simulasi nanti kita akan para pemerhati cyber security sudah membuat web atau local host itu sendiri untuk sebagai tempat latihan atau laboratorium menguji skill kita untuk melakukan audit cyber security itu sendiri ya, menguji sehingga kita bisa simulasikan. Itu saya memakai instrumen operasi sistem, bukan Kali Linux ya. Saya memakai SAMPP dan DVWA ya. Sebenarnya OS ya, operasi sistem Kali Linux ini yang gambarnya ini ya. Ini sangat kompleks sekali, sangat membantu dan sangat bisa mensupport kegiatan-kegiatan para auditor atau P2 untuk memastikan keamanan jaringan itu sendiri. Ya. Namun saya tidak menyajikan malam ini tentang materi menggunakan OS Kali Linux ya, sekalipun ada OS Kali Linux. Nah, itu akan menjadi materi berikutnya ya, tentang virus Trojan nantinya ya. Jadi itu nanti kita akan bahas di bulan depannya tentang virus Trojan. Jadi ini dasar-dasar hukumnya yang bisa kita ingin bawa ya, ingin diskusikan. Nah, apa itu SQL injection ya? Jadi dalam beberapa literatur ya, Wikipedia, SQL injection adalah teknik penyalahgunaan celah keamanan pada lapisan database sebuah aplikasi ya, atau sebuah web. Ancaman cyber bisa terjadi adanya input yang tidak difilter. Jadi ada input yang tidak difilter, istilah lain juga ada perintah-perintah ya, perintah
juga tidak difilter, sehingga dengan SQL ini memodifikasi perintah yang ada di server. Begitu kita memasukkan user ID dan paspor, maka sekalipun tidak sama, sekalipun database atau server itu sendiri merespon dan menginformasikan user ID atau password sendiri ya. Jadi SQL injection ini khusus untuk web dengan programming PHP ya. PHP banyak ya, bahasa pemrograman ada PHP, ada JavaScript, HTML ya, dengan database MySQL itu sendiri ya. Itu jadi pola kerjanya mereka yang menginput dan server itu sendiri memberikan informasi dengan mengirimkan simbol-simbol atau informasi tentang user ID dan password itu sendiri. Nah, perintah pencairan kerentanan web ya. Jadi saya di Google ya, di Google kita ketik index.php ID sama dengan 1, kita enter. Nah, disitulah akan muncul web ya, atau aplikasi atau jaringan yang berbasis front end ya, atau lapis database itu MySQL dan PHP itu sendiri. Bisa juga kita indeks PHP, nanti bisa dicoba ya, kita simulasikan ya, atau php.php tanda ID sama dengan, atau ID ya tanda kutip or 1 sama dengan 1 ya, garis tengah 2 kali, atau or ya 1 sama dengan 1 ya, garis tengah 2 kali. Jadi kita bisa melihat website apa yang dibuat melalui pemrograman PHP dan database MySQL itu sendiri yang rentang terhadap serangan SQL itu sendiri ya. Salah satunya ini ya, sudah kita coba. Jadi ini DVWA ini apa yang saya sebutkan di dalam grup itu sendiri menyebutkan adalah PHP atau MySQL adalah aplikasi ya, yang bertujuan ya untuk ingin belajar tentang skill ya, legal ya, jadi proses legal untuk melihat bagaimana proses belajarnya kita di sebuah localhost ini ya. Jadi web apps ini tentu ada banyak macam perintah-perintah selain dari SQL. Jadi ketika kita ingin mensimulasikan ini tidak ada masalah ya, kita memasuki jaringan ini, karena memang DVWA ini dipersiapkan ya untuk para profesional ataupun para pemula ataupun para yang belajar ya terhadap fokus untuk terhadap cyber security itu sendiri. Nah, langkah yang kita harus lakukan ya, mungkin ada sini Pak Haji ya, nanti langkah yang kita harus lakukan ya, pertama kita untuk membantu berjalannya SQL nantinya, langkah yang harus kita lakukan adalah kita memastikan dulu spesifikasi dari laptop kita ya, yaitu sistem tipenya 60 bit, bisa juga 32 ya, ada macam-macam. Jadi di Windows saya menggunakan Windows 10 ya, jadi berlaku untuk semua Windows itu. Jadi kita cuma mengklik saja ya, download ini sendiri dengan alamat ya Apache, HTML dan lain-lain. Jadi sudah disiapkan untuk sebagai sarana untuk melakukan tracking, melakukan penelusuran untuk web PHP itu sendiri dan MySQL itu sendiri ya. Ini langkahnya, saya kira mudah bisa kita masuk di Google dengan perintah demikian ya. Tapi kita harus pastikan dulu 64 bit atau 32 bit. Itu di sistem tipe kita bisa lihat. Nah, ini juga Linux ya. Jadi juga SAM ini bisa di Linux ya. Jadi
Bisa di Linux juga, bisa juga di makro itu sendiri ya, OS ya, operasi sistem itu sendiri ya. Sehingga semua operasi sistem, jadi operasi sistem yang ada di jaringan ini ada 3 ya, yang paling pertama Windows, yang kedua kali Linux ya, yang secara umum dan ataupun makro itu sendiri ya, ataupun ya operasi Apple ya, sudah jadi macam-macam operasi sistem yang ada ya, tapi yang sering kita gunakan adalah Windows kali Linux itu sendiri ya. Kalau ingin kita belajar tentang audit jaringan, maka kita harus mendownload tentang kali Linux itu sendiri. Ini instrumen yang dipakai para hacker ya, yang dipakai para hacker untuk melakukan penetrasi testing atau memakai kegiatan atau mengambil alih data dan informasi di web atau di Android kita. Nah, langkah lain ya untuk mendukung yang saya bilang tadi, DVWA ya, DVWA, maka kita download ini ya, ini sudah perintahnya start, karena ada sini download zip start ya, perlu download itu sendiri ya. Jadi dia FireWinRAR itu sendiri. Nah ya, otomatis ya, jadi otomatis next saja. Ya, termasuk juga ini masuk di directory ataupun partisi C ya. Jadi ketika kita download PP ini, maka akan masuk di partisi atau directory C ya. Jadi kita pilih bahasa Indonesia, next ya. Jadi ini bisa kita pakai untuk pemeriksaan jaringan ya, supaya sebagai auditor tentu ini sebagai edukasi ya, edukasi kita untuk memastikan jaringan di web itu sendiri. Ya lanjut ya, download dan lain-lain, finish ya, oke. Nah untuk mengaktifkan itu kita klik saja ya start. Ya, ada 2 star yang MySQL dan Apache itu sendiri ya, Apache. Jadi klik start. Selanjutnya kita ingin mengecek apakah hasil download kita ini ya, berhasil atau tidak. Maka kita klik saja perintah yang di URL-nya atau domainnya, yaitu localhost dashboard itu sendiri. Kita akan muncul ya, seperti demikian. Selanjutnya cara mendownload DVWA ya, DVWA itu sendiri. Ya, tentu kita masuk tadi di Ninja DVWA, kita klik kode ya, muncul jendela DVWA, ada muncul jendelanya. Nah, setelah muncul jendela DVWA, dia masuk di misalnya di partisi E ya, ataupun di partisi C ya, ataupun juga bisa di desktop itu sendiri. Maka kita lakukanlah mengekstrak ya, ekstrak itu sendiri. Hasil ekstrak itu sendiri ya akan menghasilkan file ini. File ini. Itu yang penting ya, akan menghasilkan file atau folder demikian. Nah, selanjutnya adalah kita hasil ini ya kita copy. Ini harus di copy nih, dipindahkan di folder ya, di folder sub pp. Di folder ini ya masuk di folder htdocs ya. htdocs itu sendiri harus, kalau ada file di dalam hapus, buatlah folder DVWA, langsung copy file yang ada di sini ya. Jadi masuk di htdocs itu sendiri ya. Ini di sistem PC, sistem C sampai ke htdocs DVWA itu sendiri ya. Jadi buat foldernya. Nah setelah itu jangan lupa ketika sudah ingin menjalankan DVWA itu sendiri, jangan lupa ubah ya extension config ya. Jadi lihat di DVWA ini DVWA ada ini ya, klik ini. Jadi klik ini akan muncul extension config.
Nah, stnconfig ini ya, stnconfig yang ini bunyinya ya, config.ic php ditambah dis. Nah, jadi kita cuma hapus ya, hapus saja disnya di ujungnya ini. Kalau kita rename, maksudnya menghapus atau rename ya, bukan menghapus, rename ya, rename. Ini ya, ini file yang ada di DVA config, config.inc php.dis itu sendiri ya. Jadi kita hapus disnya ya, dis titiknya ya, bukan hapus, rename itu sendiri, hilangkan ini ya, hilangkan. Jadi akan muncul setelah itu ya, setelah itu kliklah folder ini ya, folder ini ya, untuk memunculkan ini klik localhost itu sendiri ya, localhost itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk ya, tapi kita Ctrl V ya, supaya dia refresh sendiri, akan muncul, lalu muncul localhost DVA setup sendiri. Nah, inilah, ini masih mentah ya, masih apa namanya, masih ruang labnya ini masih perlu pembenahan ya. Akan ada tulisan ya, akan ada tulisan disable dan missing itu sendiri ya. Jadi harus diubah menjadi enable atau warna hijau itu sendiri ya, hijau sendiri. Termasuk ini ya, ubah missing menjadi enable. Ini di recapta ini akan masuk ke namanya capta itu sendiri ya. Langkah ya, langkah yang kita ke folder SAM, masuk ke PHP, cari PHP ini. Nah, dari ada PHP ini nih, PHP ini khusus di SAM ini ada PHP ini. Kalau ada PHP ini klik kanan, lalu open with, klik Visual Studio ya. Ataupun kalau tidak ada Visual Studio Code, maka kita download ya, download. Saya tidak ada video, tidak ada visual kodenya di anu saya, jadi kita praktekannya. Nanti ada perintah ya, jadi ada perintah config ini ya tadi, maka kita akan muncul ya, akan muncul namanya Visual Studio Code itu sendiri ya. Nah, ini untuk capta ya, untuk capta. Nah, tentu kita harus lihat ya posisinya, bahwa untuk file ya, file upload harus on ya, URL harus open, URL include harus on ya, on sendiri. Jadi kita bisa lihat di Visual Studio Code itu sendiri akan muncul di halaman ya, di sintak itu sendiri, atau di halaman 857 ya, 857, 861 ya. Jadi uji coba saya kemarin ya, ini tetap on, ini tertulis off, maka kita harus on kan itu sendiri ya, on kan itu sendiri. Selanjutnya kita tetap jalankan start ya, start MySQL ya, stop, klik start kembali MySQL itu sendiri ya. Jadi Apache ya, Apache dan MySQL. Nah, akan muncul database ya, akan secara otomatis ya akan ke enable ini warna hijau ya, tadi warna merah menjadi hijau. Nah, kita akan dihadapkan lagi di paling bawah ini recapta missing ini ya. Nah, tentu kita langkahnya adalah kita masukkan masuk di Google ya, recapta itu sendiri, lalu klik. Nah, setelah ada admin console ini ya, console sendiri, baru kita masuk di tanda ini ya, tanda ini. Setelah tanda ini muncullah ini. Kita buat label. Nah, setelah itu ini copy ya, ini capta kayak public ini. Ini capta kayak privat ya. Jadi di config ini, di visual ini ada ini ya. Jadi kita mengisi di sini ya, kita mengisi di sini kayak sini ya, di sini, diisi di sini ya. Jadi pengisiannya di sini, jadi tentang password ini ya. Ini di copy satu-satu, baru kita pindahkan untuk public key. Nanti di salah-salahnya tanda ketik ya. Sama juga di
privat ya, privat juga di sela-selanya ini ya. Ini jadi habis itu save ya. Jadi ada Ctrl S-nya ya, di save. Ya jadi ini contohnya ya Pak DK ini hasil kemudian ya, hasil pengambilan data saya ini saya pindahkan ini ya. Sendiri saya pindahkan di halaman 27 ya. Selanjutnya kita ubah lagi database ya, apa namanya, database user ya, kita ganti nama root sendiri dan tertulis password ini kita hapus saja. Jadi sisa 2 ketik baru save lagi. Baru kita aktifkan lagi PP control panel itu sendiri. Lalu masuk di localhost ya, PHP. Berhasil masuk di web tempat latihan ya. Jadi passwordnya ini kita sudah dikasih bocoran ya dari DPW bahwa password ini untuk masuk di server ini jaringan ini tentu sudah dibocorkan deh oleh DPW bahwa dia usernya adalah admin, passwordnya adalah password ya, kalau klik login sendiri. Nah ini kita sudah akan masuk ya, inilah ruang lab ya, jadi ini ruang labnya kita ini, ruang lab yang akan dicoba nantinya. Jadi SQL injection ini akan mengetek ya bahasa pemrograman PHP itu sendiri ya, PHP pada query SQL itu sendiri dan database MySQL. Jadi akan ada sudah disiapkan 5 user ya, 5 user ID ya dan password itu sendiri ya. Jadi itu ya. Ya jadi nanti kita akan uji coba ya, kita masukkan tanda 1 ya, usernya akan ada perintah seperti ini ya, admin. Kedua kalau perintah nomor 2, Gordon surname-nya Ron ya. Jadi ada 5 ya, 5. Jadi cuma 5 ya yang diberikan oleh server ini, web ini, bahwa uji cobanya itu terhadap kerentanan sendiri ya. Setelah itu kita masuk di SQL injection source ya sebenarnya. Nanti kita copy ini, baru masuk di localhost. Jadi di localhost PHP ini ya akan muncul ya. Dan cara ketik saja localhost PHP admin, gitu. Akan muncul ya. Kalau sudah diaktifkan sampai PT sendiri maka secara otomatis ya akan connect dengan PHP admin sendiri ya, PHP my admin. Jadi kita langsung perintah ya, perintah di sini ya, ID ya, jadi akan sesuai dengan login. Jadi percobaan juga ya untuk menginjeksi jaringan atau menginjeksi user ID ya, user ID. Ini perintah-perintahnya ya. Jadi admin ini tabel-tabelnya ya. Admin dia punya fishname-nya ya. Fishname-nya dengan angka yang S ya. S yang beragam ya. Beragam dia punya angka-angkanya ya. Selanjutnya dengan ini perintah ya. Ini perintah untuk menginjeksi. Nah, maka akan ada hash value itu sendiri ya. Ketika kita injeksi perintah ini maka dan submit maka akan ada muncul perintah ini ya, perintah ini. Jadi ini adalah jenis-jenis perintah brute force, command injection, CSRF, file inclusion, ini jenis-jenis aplikasi ataupun tools yang untuk melakukan
hacking itu sendiri ya, melakukan hacking terhadap web itu ataupun terhadap mobil phone sendiri. Setelah itu kita klik ya track ini, kita crack. Nah, jadi kita memindahkan. Jadi inilah passwordnya ya, ABC123 Charlie Radman dan lain-lainnya. Ini passwordnya. Jadi kita bisa menggunakan perintah ini, akan muncul ya, akan muncul password itu sendiri ya, password. Ya ini adminnya, ya, Gordon, hack, Pablo. Inilah passwordnya. Nah, kita dapat password ini, kita dapat passwordnya. Terima kasih, saya simulasikan ya. Pak Haji, ada kendala? Pak Haji, ada kendala dalam menginput? Iya, Pak. Sudah aktif ya WA-nya, WA. Sudah aktif ya, laptopnya atau PC-nya. Jadi ikuti tadi perintah-perintahnya. Saya buka dulu, saya punya satu ya. Saya belum Aziza kelihatan ini enggak ya? Aziza kelihatan ini ya? File yang saya buka. Tidak, Pak. Kelihatan filenya. Masih tampilan Google Chrome-nya, Pak. Oh, gitu. Saya lihat dulu. Oke. Ini ya. Jadi ini ya, dia masuk di direktori maupun di apa namanya? Ya, direktori C ya, maupun di partisi C ya. Bisa di C, bisa di D, bisa di tergantung kapasitas hard disknya ya, atau SSD-nya itu sendiri. Jadi kita buka ya, kita buka caranya setelah di download ya akan muncul gini ya, akan muncul apa namanya dokumen ini baca di sini Pak. Jadi kita buka ya, nanti Pak Haji masuk di htdocs. Nah, di htdocs ini buat dulu folder. Kalau ada di sini apa namanya? Kalau ada di sini file, hapus saja. Baru buat folder. Ya, folder misalnya. Kalau ada ya, kalau ada. Buat folder. Hasil dari download tadi ya, DVWA, ya, masukkan di sini. Masukkan di sini. Ya, buat folder, masukkan di sini ya. Masukkan di sini. Nah, sebelumnya kita masuk di file config dulu Pak. File config ya. Ini kan saya sudah hapus ya, yang ada disknya gitu, ada disknya saya sudah hapus gitu. Jadi sehingga akan mudah terbaca ya. Jadi di config ini dihapus ya, dihapus. Nah, selanjutnya kan ada ketika kita dapatkan tadi yang hijau-hijau itu tadi, yang merah-merah, maka ada tadi perintah ya, perintah seperti PHP ini ya, PHP ini gitu. Dia masuk di sini gitu kan, karena sudah connect ya, sudah connect di PHP ini. Jadi ada perintah-perintah berkaitan dengan hal demikian ya, jadi sudah ada perintahnya. Jadi tidak kesulitan kita lihat di sini ya Pak Haji ya, lihat di sini. Kalau tidak ada ini kan sudah saya download ya, saya sudah download sehingga apa namanya bisa ya, sehingga bisa saya masukkan karakter-karakter di perintah yang ada tadi ya di PHP ini sendiri ya. Itu ini URL yang open ya. Setelah itu
Ya setelah itu ya baru aktif lah ya, baru aktif. Untuk itu saya aktifkan dulu sampai-nya ya. Saya aktifkan dulu ya ini ya. Jadi ini kan sudah saya download ya, sudah saya download. Kelihatan ya ini. Tapi tidak kelihatan ya. Bilang ya. Ya, stop ya, kita aktifkan Apache-nya itu sendiri ya. Buka Apache-nya ya. Ya, dengan MySQL itu sendiri ya. MySQL. Habis itu kita masuk di, saya kasih kecil dulu. Kita masuk di sesuai perintahnya sini. Tuh. Iya, di mana ya? Oke. Kita masukkan perintah di sini saja. Ya, oke. Ya, jadi apa yang saya bilang tadi, ini file admin ya, ini dpwa ya. Ini yang apa? Jadi harus dalam keadaan aktif ini. Jadi apa saya sampaikan tadi bahwa posisinya itu harus dalam keadaan aktif dengan cara mengklik ya start tadi ya. Jadi passwordnya itu admin, ya username-nya admin, yang password adalah password itu sendiri, hanya tulisannya kecil ya, admin ya. Saya ketik lagi ulang. Kita sudah diberikan ya, diberikan kisi-kisi password itu sendiri ya. Nah, selanjutnya kita ingin mengetes ya, ini kayak brute force, command injection, CSRF, file inclusion, file upload, insecure kappa, SQL injection, bin, fixation, DDS, XSS. Ini alat-alat atau tools ini untuk melakukan injeksi atau melakukan peretasan ya, melakukan peretasan sendiri. Nah, kita setel dulu ya, kita setel dulu security-nya ya, security-nya. Ini kan jenis security ataupun keamanan sudah disiapkan ini pemilik web ini ya. Jadi ada 4 low, medium dan high atau impossible. Ya, low itu ya rendah, medium menengah, high tinggi, dan impossible ini ya tidak mungkin ya, tidak mungkin bisa. Kita main di low ya aja. Kita saat ini sendiri ya. Setelah kita masuk di low itu sendiri, maka kita masuk di SQL itu sendiri ya. Untuk itu kita coba ya. Jadi sebenarnya ada apa yang saya sebutkan tadi di materi sebelumnya, ada 5 user ID yang disiapkan ya, yang disiapkan sendiri ya. Kita ambil contoh ya, 1 gitu. Kalau kita klik 1 ya misalnya, maka akan muncul kalau ID ya, ID yang 1 berarti first name-nya atau username-nya admin gitu. Kalau ID 2 ya, kita masuk di Gordon ya, first name atau username-nya Gordon. ID 3 ya, kita sampai 3 ya. Ya sembarang ya, mau ada 3 mau apa saja ya, terserah ya. Hack-nya ya. 4 table authentication ya. 5 ya di submit itu sendiri. Nah, setelah itu kita masuk di PHP My Admin ya. Nah, jadi kita download lagi, bukan download ya, PHP My Admin ya, PHP ya, karena filenya ini sedang aktif ya, jadi dia akan terkoneksi ya, PHP My Admin ya. Nah, jadi cara cari PHP My Admin, cari yang di bawah ya, localhost-nya.
Ya, itu. Selanjutnya localhost ya. Lagi mendownload ya. Nah, ini sebenarnya kita akan mengecek ya caranya. Ya masih aktif ya, masih aktif. Jadi harus aktif ya. Caranya kita melakukan seperti mana tadi? Ya, oke. Maka kita ambil file ya. Ini penjelasan bahwa view help me ya. Maka ini tadi ya digunakan nilai user database ya. Kali ya still ya kalau ingin mencuri atau mengambil password ya by SQL itu SQL injection ya. Jadi, oke kita tutup. Nah ini kita pakai source ya. Jadi kita pindahkan ya. Mudah-mudahan bagus jaringan. Kita akan pindahkan. Kita klik ya. Jadi ini query-nya ya. Ini sebenarnya backend ya di belakang membuat apa namanya web ya dengan pemrograman PHP tentu database SQL itu sendiri ya. Jadi ini query-query-nya yang disusun oleh developer sendiri ya. Developer ya. Klik saja kita copy ya, langsung copy ya, bukan copy ya. Oke. Oke ya. Jadi jadi kita copy, semoga masuk bagus ya. Tadi tidak ada error ya. Jadi perintahnya sebenarnya perintah yang bisa kita lakukan ya, oh ya, jadi ada kendala ya, format ya, kita harus format. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi ya. Oh, last name ya. Tapi kita masuk user ya. Seperti tampil hubungan. Oke, kita lihat dulu indeksnya. Oke, pilih semua. Oke. User ID, password, login ya. Ini ada kendala ini ya. Nah, jadi inilah password ya yang harus kita pindahkan ini. Kita pindahkan, sila kita klik saja ya. Password admin, download dan lain-lain. Tapi ini kan dalam bentuk hash, tidak terbaca ya, tidak terbaca di DVWA. Gitu. Sehingga menurut saya ini tadi kita harus cracking dulu, terhadap password ini ya. Nih, oke, kita masuk kembali di, ini ya saya pindahkan. Tapi ada perintahnya ya, ada perintahnya. Aduh ini, ada. Ya, oke. Jadi tadi apa yang saya sampaikan tadi, ada perintah di mana injeksi ya, injeksi.
dengan memasukkan perintah. Ya. Ini mau peroleh ya, kasih besar sedikit. Oke. Oh ya, ada masalah ya. Masalah. Oke. Oh, your syntax, check out di mana respon dari syntax tuh. Oke. Jadi kalau gitu kita lihat di ini terlalu aneh ya. Nggak bisa di ini kita masuk dulu di mana ya? Oh, saya stop dan aktifkan kembali Apache ya, cpp iya. PHP ini ya pastinya ini ya, jadi ini kenapa tidak ada perintahnya ya? Oke. Ubah. Oke. Jadi list name ya kan, select user ID, edit kontak ya, profiling, jadi ini password ya, jadi kita sudah ini bisa di copy di apa namanya di website ya, di website station tracking ya. Yes. Jadi ya bisa kita masukkan di sini ya. Jadi web ini coba masukkan ya. Password ini pembacaan password ini. Oke, kita copy. Ya, robot. Yes. Tracking ya. Oh, tidak muncul form. Bukan ini ya. Itu jadi itu metodenya dengan localhost ini. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator, tapi untuk kita coba ya, kita mengetes ya. Kita mengetes yang mana sih SQL ya, yang mana apa namanya website yang rentang ya, saya kayak contoh kita cari website yang rentang, khususnya pemrograman PHP itu sendiri ya.
Kalau dia misalnya yang bisa di SQL ya, indeks PHP ya. Coba ya. Kita coba. Aduh. Apa ini? Kalau tidak ini ya. Ini website yang bisa diinjeksi ya. Apa ini? Kenal ini. Ini web yang bisa diinjeksi ya. Jadi tidak semua web yang bisa diinjeksi, tapi khusus bahasa pemrograman saja PHP ya, yang bisa diinjeksi. Ini produk list. Tidak mau ya, ada kita. Oke. PHP ya. Indeks indeks PHP ya. Ini misalnya calculation ya. Ini kita bisa coba cek ya. Sesuai dengan perintahnya tadi. Perintahnya or 1 sama dengan 1. Jadi kita bisa lihat. Jadi ini termasuk kategori yang kuat ya. Jadi ketika kita injeksi dengan perintah query yang tadi berarti dia tidak error. Jadi kita tinggal mencari yang seperti yang error ya. Error sendiri ya. Kayak ini ya. Atau jurnal. Jadi perintahnya ya kalau kita ingin ini BPS ya, saya sudah injeksi tidak selesai. Ini juga jurnal or 1 sama dengan 1. Oh ya, masih aman ya. Jadi jika kita mencari apa namanya web-web yang bisa diinjeksi ya, kita coba lagi barang 2 ya. Kalau bisa diinjeksi ini. Oh, HTML ya. Kita bukan HTML, yang PHP ya. Yang bahasa PHP. Oh, Surabaya net ini ya, bisa diinjeksi nih. Bawahnya or 1. Ya, inilah dia error ya. Jadi setelah apa namanya Surabaya ini bisa kita lakukan injeksi ya. Injeksi memakai SQL karena ada perintah error ya. Ya demikian yang bisa saya sajikan. Serahkan kepada moderator. Silakan Nasib. Untuk materi mengenai dengan audit cybersecurity jaringan web, dan tadi dipraktekkan simulasi teknik hacker, SQL injection. Mungkin nanti jika dipraktekkan atau disimulasikan di kemudian hari dapat lebih semoga akan lebih maksimal lagi untuk simulasinya. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah materi yang tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai dengan materi yang telah dibawakan oleh Pak Kurniawan. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Izin tanya Pak, Bu. Iya, silakan Pak Heri Eko. Pak Heri Eko dari mana Pak? Dari Jogja, Bu.
dari Jogja. Oke, pertanyaannya begini, Pak. Ini kan tadi dari Jogja, Hari Eko dari Jogja, Bu. Apakah instansi. dari wira swasta, Bu? Wira swasta. Iya, baik, Kak. Silakan, Pak. Oke, pertanyaannya adalah tadi ini terima kasih Bapak Ilyas ini kan di grup ini sudah aktif berbagi ilmu pengalaman Pak ya, dan saya salut. Terima kasih sudah berkenan jadi guru-guru kami lah. Nah, cuman kalau boleh disempurnakan, tadi ini kan kita langsung masuk ke ranah teknik Pak ya. Mungkin ada baiknya ada mekanisme yang disampaikan Pak, misalkan lembar kerja itu gini, kalau mau audit itu maka kita misalkan, saya nggak tahu ya, apakah kita harus siapkan apa saja, mengidentifikasi yang mau diaudit, terus informasi apa minimum yang harus kita ketahui, terus nanti lembar kerjanya minimal ada apanya, sehingga kami belajar di Bapak nanti sistematikanya Pak. Kalau teknisnya ini sudah luar biasa, sudah kita dapat lah dari apa yang Bapak jelaskan malam ini. Cuman mungkin ada baiknya ada tambahan sistematikanya Pak, sistematika pelaksanaan administratifnya. Jadi orang teknik kan kadang-kadang saya juga sering kilaf Pak, merasa menyelesaikan masalah itu selesai gitu. Sudah itu udah saya temukan masalahnya, udah problemnya solve ya. Ternyata nggak hanya sekedar itu, harus ada administratifnya, ada kan kita harus report. Kalau pentest saya dulu di militer juga gitu, 2 bulan dites itu dikasih laporan, saya kasih lembar kerja. Ini loh kelemahanmu, perbaiki ya, 1 week, seminggu, balik lagi, masih ada tuh. Nah, mekanisme-mekanisme itu juga mungkin ada baiknya di-sharing juga Pak buat kami-kami ini yang masih perlu belajar. Gitu Pak, izin. Masih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Heri. Silakan, Pak Kurniawan. Benar ya, memang harus ada semacam kurikulum ya, kurikulum yang sistematis sehingga kalau bicara cyber security sebenarnya tentu kompleks sekali Pak Heri ya, karena kita harus sekitar 2 minggu ya, 2 minggu duduk di depan laptop untuk memang memperhatikan semua teknik-teknik dan perintah ya. Tapi yang paling pasti itu tahapan kalau hacking itu sendiri ya Pak, pertama informasi gathering ya, mencari informasi terhadap target ya. Habis itu juga kita melakukan scanning ya. Tahapan kedua scanning, habis itu tahapan ketiga memang kita langsung attack. Nah, itu yang tahapan itu sebenarnya kita harus urai memang. Benar Pak Hedi ya. Tahapan itu memang kita harus urai sehingga semua sistematis ya. Saya sepakat sama Pak Hedi itu demikian sehingga sampai ya materinya ya. Memang informal gathering itu kan banyak ya. Termasuk juga scanning ya. Scanning kan banyak toolsnya ya. Pakai Nmap, Wireshark itu sendiri, pakai Kali juga ya. Buzzsprout itu banyak ya, kalau di OS-nya Kali ya, OWASP itu sendiri ya, OWASP itu kita bisa scanning kelemahan-kelemahan web itu sendiri, yaitu dia bahasa pemrograman itu tidak hanya di PHP, ya cukup juga bisa di JavaScript, HTML dan lain-lain ya, sehingga itu sebenarnya sangat banyak sekali materinya, jadi ya Pak. Pakai spot-spotnya gitu. Ya. Itu ditambah lagi jaringan yang tidak memadai, sehingga kadang apa namanya jadi kendala. Ya. Tapi saran itu bagus. Nanti coba apa namanya ya, coba buat schedule ya Pak Heri ya. Iya, akan bikin kelas IT audit 1 bulan gitu Pak. Bisa kali pertemuan gitu. Karena tahu saya kan IT audit ini kan juga kita bicara tentang tadi ya menentukan OS itu kan juga tahapannya pilihan apa RFI ya, request for information kan. Kalau saya kan kebetulan basicnya perusahaan programmer Pak. Jadi saya biasa
Ya. melakukan request information kan gitu, sehingga mengaudit pun mungkin gitu, walaupun saya belum pernah. Kalau saya diaudit pernah. Waktu diaudit, oh begitu ya mekanismenya ya. Untuk lembar kerjanya itu ya ada lembar persetujuan, jadi metodenya disepakati juga, akan saya audit dengan cara ini ya. Jadi metode itu nanti ada hasilnya, sepakat ya, kamu temuan ya, perbaiki, berapa lama kamu? Ternyata feedback itu terjadi di proses IT audit yang serius itu kan. Kebetulan saya waktu itu kontraktor militer ya. Jadi kejam juga gitu. Ya baik. Baik. Terima kasih ya sarannya Pak Heri. Bulan depan sebenarnya ada materi saya simulasi hacking virus Trojan ya. Bagaimana menanamkan virus Trojan di sebuah jaringan atau di sebuah desktop itu sendiri ya. Tapi nanti saya coba urai lagi karena ada banyak sekali materi ya, sangat kalau kita cyber security ya, banyak sekali Trojan, banyak sekali. Nanti kita akan coba desainnya, nanti kita diskusi lewat chat ya Pak Heri ya. Siap Pak Ilyas. Ya. Mungkin ada masukannya Pak Heri, karena Pak Heri berangkat dari programming pasti salah satunya ya pasti mendalami cyber security sendiri ya, bagaimana cyber security tidak bekerja sehingga produktif Pak Heri tidak unggul, tidak ada masalah. Demikian Pak. Siap, terima kasih Bapak. Ya baik, bagaimana Pak Heri? Bu, terima kasih Bu. Insya Allah nanti bisa lanjut. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Iya Pak. Baik Pak Kurniawan, di sini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan dari Bapak Adroni Fazla. Apakah ada tips aman agar data tidak mudah dihacker, Pak? Dan untuk pertanyaan kedua ini, katanya bagaimana menurut pandangan Bapak tentang kasus Bejorka ya. Jadi kasus Bejorka ini yang viral saat ini tentang di dunia hacker. Silakan mungkin Pak. Pertama ya, sistem komputerisasi kita, jaringan kita ini khususnya kita sebagai user ya. Pertama akun kita ingin kita gunakan memakai email Google ya. Google Mail itu sangat kuat sekali. Yang kedua menggunakan verifikasi 2 langkah ya, 2 langkah 3 langkah. Tapi biasanya kalau saya pribadi 2 langkah ya, dan baik itu email lain saya gunakan, termasuk juga notifikasi lewat HP itu sendiri ya. Jadi ada notifikasi apabila ada yang memasuki kita punya WA, memasuki kita punya email ya, ya tentu ada notifikasi apakah anda ini yang masuk atau tidak. Kalau tidak ya klik mau ya, dan ada perintah-perintah tulis angka ya, bukan tulis angka, ketik angka ya di HP lain gitu. Itu jadi itu yang pertama, verifikasi itu. Yang kedua memang kalau di email itu sendiri kan ada password ya, password. Saya diharapkan password itu tidak menggunakan yang mudah diingat ya, yang bukan yang mudah diingat. Identitas ya, identitas kita, tanggal lahir, nama orang tua kah, atau nama anak, nama istri, nama kepala dinas, nama bupati dan lain-lain. Cukup lebih bagus kita menggunakan kombinasi ya. Kombinasi itu tidak hanya huruf dan angka, ada tanda-tanda seperti @ pagar, dolar, macam-macam ya. Jadi itu kombinasi gitu. Jadi dan selanjutnya perlu diketahui kan kita sering dikirimi berita-berita ya, dapat hadiah ya, itu jangan dipercaya ya. Itu namanya phishing ya. Phishing itu memancing kita mengklik sebuah tautan, di mana tautan itu ya bisa isinya virus Trojan.
Ya bisa diisi virus Trojan ya. Nanti kita lihat akan kita bahas bagaimana virus Trojan itu memasuki di lab, di komputer ya, atau di handphone kita ya, bisa merusak sistem lab kita ya. Jadi dengan virus Trojan kita mengklik itu, termasuk juga mengambil informasi data kita ya, termasuk IP-nya gitu. IP address, karena itu sangat penting ya, sangat penting identitas kita dengan IP ya, kita tahu lokasi dan lain-lain. Itu sih yang paling aman ya. Terakhir tidak mengumbar ya, tidak mengumbar status ya, status kita di di Facebook ya, di Instagram, di TikTok, di Twitter ya, platform-platform komersial yang dimana orang banyak melihat ya, utamanya identitas kita itu sendiri ya, identitas kita, nama kucing kan, nama ayam dan nama apa saja ya, jadi bisa jadi bahan itu namanya information gathering, hal-hal yang umum akan kita diketahui ya. Itu. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana menurut pandangan Bapak tentang kasus Djorka ya. Kasus Djorka ini sulit dilacak, sangat sulit. Dia menumpang di akun ya, dia menumpang di akun baik itu akun yang ada di Telegram ya, yang dibuat orang, termasuk juga di Twitter juga ya, di Twitter juga sudah di blog ya, termasuk juga di forum Britdi itu sendiri. Nah, yang bisa membantu bagaimana menemukan Djorka ini ada dua ya, di mana dia menempel informasi di situ gitu. Misalnya dia upload di forum Britdi ya, yang saya dengar forum Britdi gitu. Itu karena pembuat programming itu ya, programming yang membuat web itu sendiri pasti ada ketentuannya ya, mendesain web itu sendiri ya, pasti setiap pengguna itu ketika ingin menggunakan ada IP-nya. Nah, tapi masalahnya IP itu bisa dimanipulasi ya. IP itu masih dimanipulasi dengan cara menggunakan IP yang dimanipulasi ya, banyak ya. Saya lagi di Indonesia, tapi saya menggunakan IP Inggris, jadi terbaca di Inggris gitu. Kok Pak Kurniawan ada di Inggris gitu. IP itulah yang dipakai ya, yang dipakai oleh Djorka itu sendiri ya. Jadi kalau Bapak saya lihat dulu ya, betul saya beli IP jangan ini IP VPN ya, VPN gitu untuk memanipulasi kita ya. Pak Hari ini ada di Jogja, begitu dia beritahukan ada di Jogja kan kelihatan IP-nya gitu, kita bisa tracking ya, kita bisa tracking IP-nya Pak Hari. Namun ketika dia menggunakan VPN, di mana VPN itu Pak Hari ada di misalnya di Amerika nih, oh Pak Hari ada di Amerika, ternyata tadi IP itu sangat penting ya untuk men-track seseorang itu di kata kuncinya IP ya, IP sendiri. Jadi yang kedua, kebetulan Djorka ini dia sering ngomong di Twitter atau di Telegram. Nah, yang bisa tahu itu cuma minta aja ke Twitter atau Telegram, dia bisa men-track ya di mana Djorka itu sendiri. Saya sekalipun dia punya IP. Masalahnya adalah kita Twitter dan Telegram tidak mungkin tunduk ya sama hukum Indonesia ya, apalagi sudah menjadi platform publik ya yang sudah mendunia gitu. Untuk itu tadi dua hal ya, sehingga Djorka ini sangat sulit ditemukan ya, sangat sulit sekali. Kita coba juga tracking Djorka itu sendiri sangat sulit ya, sangat sulit. Jadi apa yang dikemukakan yang ditangkap itu dia cuma sifatnya membantu membuat sarana, tapi Djorka itu sendiri secara eksistensinya dia gaib ya, kecuali ada bantuan ya seperti
di Telegram dengan Twitter ya sendiri. Twitter pasti tahu di mana lokasinya. Demikian Pak Androni ya. Saya sudah pernah coba ya, saya pakai VPN ya. Ketika saya ingin mempolling sebuah, ada polling ya, ada polling di Kota Kendari, kan tidak boleh IP yang sama. Saya gunakan VPN. Ya, ternyata bisa saya polling berkali-kali gitu. Jadi demikian gitu Pak Androni ya. Terima kasih Pak. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Itu Pak untuk Pak Droni Fazla mengenai pendapat dari Pak Kurniawan tentang tips untuk keamanan data agar tidak mudah dihacker, dan pendapat mengenai dengan Bjorka yang sampai saat ini identitas dari Bjorka ini sendiri belum diketahui di Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya pertanyaan kedua dari Pak Aji. Apa perlu belajar coding bahasa pemrograman ya Pak, supaya bisa memahami lebih lanjut mengenai cyber security? Silakan. Baik, iya sih sebenarnya perlu, karena dia bahasa pemrograman ini menandakan bahwa kita bagaimana membangun sistem atau web yang kita inginkan gitu, sehingga misalnya PHP ya, bahasa pemrograman PHP, tentu kita tidak bisa pakai metode hacking ya, metode hacking dengan metode yang lain ya, kecuali SQL itu sendiri ya, di database. Brute force lain juga ya, dia bahasa pemrograman lain, Python itu sendiri ya, Python sendiri juga dengan. Tapi intinya kalau di OS kali ya, di OS kali sangat bisa ya, sangat bisa di semua bahasa pemrograman itu sendiri. Nah, kalau prinsipnya apakah kita harus belajar coding? Tidak perlu ya, tidak perlu belajar coding. Cuma kalau kita ingin belajar cyber security, kita harus mengerti perintah-perintahnya ya. Yang perintah-perintahnya ya tentu harus di-copy ya, dicatat dulu. Berulang-ulang kita melakukan hal demikian ya. Demikian. Jadi itu yang paling penting Pak. Apakah perlu ya, sebenarnya penting ya, penting. Tapi kalau perlu dan itu ya bisa bersamaan ya, ataupun tidak. Demikian. Ya, baik Pak. Jadi itu untuk Pak Haji mengenai dengan perlukah kita untuk mempelajari coding agar bisa memahami cyber security lebih lanjut. Untuk lebih bagusnya mungkin dipelajari ya Pak, untuk mengenai coding sendiri agar pemahamannya juga mengenai dengan cyber security lebih detail lagi. Ya baik Bapak Ibu sekalian, jadi itu untuk materi simulasi SQL injection untuk malam ini. Silakan Bapak Ibu, mungkin jika masih ada yang ditanyakan untuk materi hari ini. Karena kebetulan juga untuk materi malam ini itu merupakan materi terakhir di periode 21. Ya, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai dengan audit cyber security dengan web, karena untuk materi ini bisa dibilang begitu penting untuk di sekitar kita, pengetahuan di sekitar kita, apalagi untuk Bapak Ibu sekalian yang berada di bidang ini. Ya. Cukup mungkin. Baik Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, jika sudah cukup, mungkin ada closing statement-nya Pak dari terakhir malam ini. Baik, terima kasih. Sebenarnya konsultan Indonesia ini kan rata-rata teman-teman IT ya, tapi rata-rata dari software engineer ya.
Jadi teman-teman di konsultan Indonesia ini rata-rata orang IT di software engineer, sebagian dari IT network ya, jaringan ya. Sehingga kalau untuk pelatihan atau materi khusus itu nanti coba kami desain sama-sama Pak Heri ya, bagaimana apakah kita masuk di software engineer atau kita masuk di IT network sendiri ya, karena lebih banyak ya teman-teman di software ya, membuat web dan ketimbang di IT network, salah satunya cyber security itu sendiri ya. Yang selanjutnya penting ya kita memahami ya sedikit ya dasar-dasar cyber security supaya ada salah terima pekerjaan ataupun ada gangguan itu kita bisa temukan penyebabnya di mana. Apakah menggunakan tools atau aplikasi yang gratisan, yang di mana dalam biaya proyeknya jauh lebih tinggi. Padahal seperti ya tools SSH ya, SSH itu sendiri itu ada yang berbayar dan ada yang gratis. Nah, biasanya programmer memakai apa namanya yang gratisan, sementara biaya untuk proyek pengembangan itu sangat besar. Ya, tapi dia menggunakan berapa fitur-fitur, berapa tools yang gratis. Nah, tugas kita itu kita ingin temukan yang mana gratis yang dia pakai, yang mana yang berbayar. Sehingga jaringan keamanan kita sangat terjaga, utamanya di port SSH itu sendiri ya. Itu tidak boleh posisi open, harus posisi tertutup. Karena apabila ada pengiriman data, email, informasi, maka pembacaan dia akan terinskripsi itu dalam bentuk sandi dan lain-lain, sehingga orang masuk itu sangat tidak mungkin ya, atau hacker masuk sangat tidak mungkin untuk melakukan tracking atas informasi yang kita sampaikan. Karena begitu masuk di database, kembali ke user kita itu sendiri, semua terinskripsi dalam bentuk crypto, dalam bentuk pembacaan yang tidak seperti mengetik ya. Demikian ya. Terima kasih. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak untuk materi malam ini. Jadi itu closing statement yang sudah disampaikan oleh Pak Kurniawan, bahwa cyber security itu merupakan praktik yang memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi agar terjadi dengan aman. Maka dari itu sangat penting untuk saat ini di era digital seperti sekarang ini kita untuk mempelajari mengenai dengan cyber security, karena dapat melindungi sistem komputer dari serangan cyber dan akses ilegal di luar. Baik Bapak Ibu sekalian, karena materi malam ini merupakan materi terakhir pada periode 20, Bapak Ibu sekalian untuk menyalakan atau on cam kameranya sebagai dokumentasi kita untuk materi pada periode 21 ini. Silakan Bapak Ibu mungkin bisa on cam dulu. Ya, Pak Kurniawan. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Silakan di on cam kameranya untuk dokumentasi kita malam ini sebagai materi terakhir di periode 21. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya hitung sampai 3 untuk dokumentasinya diabadikan. Kami abadikan. Ya, baik. Di on cam ya semua. Ya. Baik. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Oke, Bapak Ibu sekalian. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk partisipasinya yang telah bergabung di periode 21 ini. Semoga apa yang telah diikuti di webinar ini dapat bermanfaat untuk seluruh peserta yang bergabung. Dan periode 22 akan kami buka kembali setelah periode 21 ini ditutup. Akan kami share infonya dulu, kapan sertifikat akan dapat diupload, dan itu akan secepatnya, terus akan segera mungkin diupload, dan begitupun juga dengan materi-materinya. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang sudah bergabung. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama periode 21 ini. Kami tunggu kembali Bapak Ibu sekalian untuk bergabung di periode 22 dengan ada materi yang menarik lagi, yang lebih menarik lagi, bersama dengan narasumber yang hebat. Baik, itu saja dari kami. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.